Jika di Bengkalis ada suku asli hutan, di Siak menjadi rumah bagi suku anak rawa. Petualangan saya dimulai dari kampung penyengat di sepanjang Sungai Apit. Wih, banyaknya. Besar yang ini, Bu. Bagi suku anak rawa, alam adalah sumber kehidupan, pengetahuan, dan harmoni. Suku ini memiliki hubungan erat dengan hutan dan rawa, tempat mereka bergantung dan beradaptasi. Bagi masyarakat suku anak rawa, alam ini bukan hanya sekedar tempat sumber makanan, tapi juga ruang yang sakral. Jadi dipercaya kalau kita pergi ke alam itu bisa memberi energi yang negatif maupun positif. Tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur. Di Indonesia, kunyit juga kerap dilibatkan sebagai bahan dalam acara spiritual. Nah, kita barusan dapat salah satu bahan utama untuk membuat bebedak, yaitu kunyit. Dan kunyit ini banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan kita. Udah, Ibu, di mana lagi? Dalam sejumlah budaya, makna kunyit sangat bervariasi. Warna kuning kunyit banyak diartikan sebagai lambang rezeki, keberkahan, dan tolak bala. Cabut. Wih, banyaknya. Besar yang ini, Bu. Besar. Oh, iya, Bu. Wah, iya, Bu. Ini dia kunyit besar sekali yang kita barusan dapat, dan ternyata kunyit ini bisa tumbuh di alam liar, apalagi kalau tanahnya gambut seperti ini, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan bisa berbuah sebanyak ini. Ini dicuci semua, Ibu? Iya. Mari, Ibu. Kita bagi 2, Ibu. Atau dipatahin aja ini. Bagi suku anak rawa sendiri, biasanya melakukan bebedak itu paling tidak 1 bulan sekali. Kata mereka untuk membersihkan nyawa, Ibu ya. Dan kalau bisa saya artikan, mungkin untuk membersihkan dari energi-energi negatif. Bebedak merupakan tradisi pembersihan diri setelah melakukan aktivitas di alam. Untuk membuat ramuannya dibutuhkan bahan pelengkap lain, yaitu beras. Sementara untuk air bilas merupakan air bersih dengan tambahan perasan limau. Langkah berikutnya menghaluskan beras menjadi tepung dan dicampur dengan kunyit. Bu, bebedak yang sudah jadi bentuknya lumayan cair ini seperti lulur yang dipakai dengan tujuan untuk pembersihan. Nah, sekarang aku mau pakaiin ke Ibu Sena dulu. Sini, Bu ya. Ramuan bebedak kemudian dioleskan ke beberapa bagian tubuh. Kegiatan bebedak ini sudah lazim dilakukan suku anak rawa sejak dulu. Ritual pembersihan ini dilakukan tak hanya selepas dari hutan, namun juga saat memperingati hari besar. Ini udah kering, bisa dibilas, Ibu. Masih ya. Wah. Puncak dari rentetan kegiatan bebedak ini adalah dicuci atau dibilas dengan air perasan limau. Jadi ini nggak cuma bersih, cerah, dan wangi, tapi juga energi negatif kita ikut luntur, Ibu ya. Iya.
dahulu suku anak rawa bergantung sepenuhnya pada hasil hutan dan juga hasil air. Namun saat ini pemanfaatan lahan sudah mulai dilakukan dan mereka pun mulai belajar untuk membudidayakan nanas. Nah, ini yang akan saya panen hari ini adalah nanas mahkota siak. Yang mana, Ibu? Ini? Ya. Kehidupan suku anak rawa saat ini adalah perpaduan antara tradisi dan modernitas. Tidak hanya bergantung pada alam, masyarakat suku anak rawa juga sudah mengenal pengelolaan lahan pertanian. Salah satunya budidaya tanaman nanas. Nanas mahkota siak merupakan jenis yang sudah dikenal dan menjadi komoditas unggulan di sini. Untuk lahan perkebunan nanas di sini sendiri itu zaman dulu adalah rawa-rawa, dan di sini sebagian besar rawa itu sudah dialihkan untuk menjadi perkebunan sawit dan perkebunan nanas. Karena yang pertama di sini lahannya adalah gambut. Jadi tanah gambut ini emang paling pas sekali untuk menumbuhkan nanas yang ukurannya besar seperti ini. Ratusan hektar perkebunan nanas bisa dengan mudah ditemukan, sehingga hasilnya bisa dipanen setiap saat. Tanah di Kampung Penyengat terbilang ideal untuk budidaya buah nanas. Area dengan sinar matahari penuh dan suhu hangat antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk nanas yang dipanen di sini ini memang sengaja pilihnya yang sudah tua tapi belum matang, karena memang nanas di sini untuk dikirim keluar kota. Jadi supaya nggak busuk di perjalanan. 1 hektar lahan perkebunan bisa menghasilkan setidaknya 1000 buah nanas. Ini bisa di sini. Nanas yang sudah dipetik tinggal diangkut dan siap dikirim ke sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Saat modernisasi masuk hingga pelosok Siak, suku anak rawa tetap menjaga identitas mereka. Hidup selaras dengan alam. Alam tidak hanya menyajikan keindahan, namun juga menjadi rumah bagi salah satu suku tertua di sini, yaitu suku anak rawa. Dan peran perempuan dalam suku ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keluarga, tapi mereka juga mandiri, salah satunya dalam hal mencari sumber makanan. Perempuan suku anak rawa dikenal tangguh dan mandiri. Berbagai kemampuan dilatih sejak dini, menjadikan mereka serba bisa. Termasuk menggunakan perahu tradisional hingga berburu hasil alam. Setelah beberapa saat, kami tiba di lokasi, di tepian Selat Panjang yang sedang surut. Ini salah satu tantangan mencari lokan dan sepetang. Bukan hanya membutuhkan skill mendayung, kekuatan lengan, tapi begitu kita turun pun masih harus melewati lumpur yang dalam. Dan ini lumayan menantang karena memang jalan kita jadi susah. Di area hutan bakau dengan kondisi berlumpur, biasanya lokan dan sepetang mudah ditemukan. Pencariannya sederhana, hanya mengandalkan tangan kosong. Ini kita baru masuk dan melihat banyak tanda-tanda adanya sepetang. Nah, kalau sepetang ini memang lebih mudah dicari karena dia sedikit muncul ke permukaan, dan mencarinya itu dengan cara ditusuk pakai satu jari dan nanti dia langsung nempel di tangan seperti ini. Jadi mudah sekali. Nah, kalau lokan ini yang saya belum nemu dari tadi. Wih, dalam. Untuk bisa mendapatkan lokan dibutuhkan ketelitian. Lokan berdiam di dalam lumpur sehingga sulit ditemukan. Ibu, saya belum dapat lokan. Kalau cari lokan seperti apa tempatnya? Ini Licin. Bentar Ibu, saya ke sana ya. Iya, licin. Begitu pula dengan sepetang. Untuk menemukan biota yang satu ini juga butuh kejelian.
Bagi suku anak rawa, jenis kerang ini cukup spesial karena rasanya yang lezat, sehingga kerap diolah menjadi berbagai macam masakan. Nah, ini saya dapat lokan. Dia ternyata bentuk kerang yang lumayan besar dan sebenarnya itu terkubur di dalam lumpur. Tapi mungkin karena di sini kondisinya sedang surut, jadi dia bisa datang ke permukaan. Dan ini ujungnya bisa dilihat cukup runcing, jadi kalau keinjak ini bahaya sekali, makanya mata kita harus jeli. Keterlibatan perempuan suku anak rawa saat mencari sumber pakan di bakau menjadi bukti betapa penting peranan perempuan. Mereka adalah wajah ketangguhan sekaligus penjaga tradisi dan kearifan alam. Dari dua jenis kerang yang saya dapatkan hari ini, tapi justru sepetang ini yang membuat paling penasaran. Karena kalau dilihat sekilas, dia bentuknya mirip kerang hijau. Tapi dia berbeda karena hidupnya di lumpur. Udah cukup banyak ini ya.